Kakek Waluyo adalah seorang pria tua yang sudah melewati usia senja. Tubuhnya kurus, wajahnya penuh keriput, dan rambutnya hampir seluruhnya memutih. Waluyo dulunya adalah seorang petani, sederhana di desa, tetapi sejak ladangnya dijual untuk membiayai pendidikan anak-anaknya, ia tak lagi memiliki penghasilan tetap. Kini, untuk bertahan hidup, ia menjajakan mainan tradisional keliling di desa dan kota kecil. Setiap pagi, Waluyo memikul kotak kayu yang berisi mainan hasil buatannya sendiri seperti kipas bambu, kuda-kudaan, dan gasing. Dengan langkah tertatih, ia menyusuri jalan-jalan berdebu, berharap ada pembeli yang tertarik. Suaranya yang serak selalu terdengar memanggil anak-anak dari kejauhan. Walau hasilnya tak seberapa, ia tetap melakukannya dengan tekun. Waluyo tinggal bersama anak bungsunya, Bayu, setelah istrinya meninggal beberapa tahun lalu. Bayu adalah satu dari 4 anak Waluyo, namun hanya ia yang bersedia menampung ayahnya di rumah kecilnya. Ketiga anak lainnya, yang kini hidup mapan di kota besar, jarang sekali berkunjung. Mereka sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Sejak muda, Waluyo selalu mengutamakan pendidikan anak-anaknya. Ia bekerja keras di ladang dan bahkan menjual harta benda berharga demi melihat mereka mengenyam pendidikan yang layak. Ia bangga ketika anak-anaknya meraih gelar sarjana dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Namun, kebanggaan itu perlahan berubah menjadi kesedihan saat mereka mulai melupakan keberadaannya. Hidup di rumah Bayu tidaklah mudah. Istri Bayu sering memandang rendah Waluyo karena dianggap sebagai beban. Ia merasa malu karena tetangga sering melihat mertuanya berkeliling menjual mainan. Waluyo menyadari hal ini, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Ia selalu berusaha membantu pekerjaan rumah tangga untuk mengurangi beban Bayu. Meski begitu, perlakuan dingin dari menantunya membuat Waluyo merasa tidak nyaman. Ia sering menghabiskan waktu di luar rumah, berjualan dari pagi hingga petang. Hanya saat malam tiba ia kembali membawa sedikit uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Dalam diam, ia menyimpan kesedihan mendalam atas perubahan sikap anak-anaknya. Meskipun hidupnya penuh kesulitan, Waluyo selalu berusaha bersikap ramah kepada siapa saja. Anak-anak kecil yang membeli mainannya sering memberinya senyuman. Senyuman mereka adalah kebahagiaan sederhana yang membuat Waluyo merasa hidupnya masih berarti. Namun, tubuhnya yang semakin rentak membuat pekerjaannya semakin berat. Ia sering merasa nyeri di punggungnya, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Baginya, tidak ada pilihan lain selain bekerja untuk bertahan hidup. Ia tidak ingin sepenuhnya bergantung pada anaknya. Setiap malam, Waluyo sering duduk sendiri di teras rumah, menatap bintang-bintang. Ia mengenang masa-masa indah bersama almarhum istrinya, dan anak-anaknya yang dulu selalu memeluknya dengan penuh kasih. Kini, kenangan itu terasa begitu jauh dan asing. Waluyo tahu bahwa usianya tidak lagi panjang. Ia hanya berharap bisa menikmati hari-hari terakhirnya dengan tenang di dekat keluarganya. Namun, nasib tampaknya berkata lain. Beberapa bulan berlalu, suasana di rumah Bayu semakin tidak nyaman bagi Waluyo. Istri Bayu, Mira, semakin sering mengungkapkan ketidaksukaannya secara terang-terangan. Ia merasa kehadiran Waluyo hanya membuat biaya hidup mereka semakin berat. Waluyo sering mendengar bisikan-bisikan Mira kepada Bayu tentang dirinya. Ia tahu bahwa Mira menganggapnya sebagai beban. Kadang-kadang, ia mendengar Mira meminta Bayu agar Waluyo pindah ke tempat lain. Namun, Bayu selalu diam dan tidak memberikan jawaban. Suatu hari, Waluyo pulang lebih awal dari biasanya karena merasa tubuhnya lemah. Ia membawa sedikit uang hasil penjualan mainan, tetapi tidak cukup untuk membeli apa-apa. Sesampainya di rumah, ia mendapati Mira sedang marah-marah kepada Bayu. Mira mengatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup menanggung biaya hidup yang semakin tinggi. Ia menyalahkan kehadiran Waluyo sebagai penyebab utamanya. Waluyo yang mendengar itu hanya menunduk dalam diam. Hatinya sakit, tetapi ia tidak ingin memperkeruh keadaan.
Bayu tidak memberikan pembelaan. Ia hanya duduk diam, menatap lantai tanpa berani menatap ayahnya. Waluyo menyadari bahwa anak bungsunya itu berada di posisi sulit. Namun, ia merasa kecewa karena Bayu tidak pernah mencoba membelanya. Sejak kejadian itu, Waluyo merasa bahwa waktunya tinggal di rumah Bayu tidak akan lama. Ia mulai merapikan barang-barangnya sedikit demi sedikit. Walau tidak ada tempat tujuan yang jelas, ia merasa bahwa ia harus segera pergi agar tidak menjadi sumber masalah. Namun, ia tidak tahu kemana ia akan pergi. Ketiga anak lainnya tidak pernah memberikan kabar. Ia merasa malu jika harus meminta bantuan mereka, karena ia tahu mereka sudah memiliki kehidupan masing-masing. Pada malam hari, saat semua orang sudah tidur, Waluyo sering menangis dalam diam. Ia merindukan istrinya yang selalu memberinya semangat. Ia merasa sendirian di dunia ini meskipun ia memiliki anak-anak. Waluyo mulai berpikir untuk berhenti berjualan mainan. Tubuhnya sudah terlalu lemah dan ia tidak tahu bagaimana caranya bertahan hidup tanpa pekerjaan. Ia merasa hidupnya semakin terpuruk. Namun, meskipun ia merasa putus asa, Waluyo selalu berusaha menyembunyikan perasaannya. Ia tidak ingin orang lain tahu betapa hancurnya hatinya. Ia hanya berharap ada keajaiban yang bisa mengubah hidupnya. Meskipun ia tahu harapan itu sangat kecil. Hari itu suasana rumah terasa lebih tegang dari biasanya. Mira dan Bayu terlibat dalam perdebatan sengit. Suara Mira terdengar lantang mengungkit kembali keberadaan Waluyo di rumah mereka. Waluyo yang sedang duduk di sudut dapur mendengar semuanya dengan jelas, meski ia pura-pura sibuk merapikan mainan yang hendak dijual. Mira berkata bahwa pengeluaran rumah tangga semakin berat. Menurutnya, keberadaan Waluyo hanya menambah beban hidup mereka. Karena selain tidak bisa bekerja keras lagi, uang yang ia hasilkan dari menjual mainan tidak cukup untuk membantu keluarga. Ia bahkan mengatakan bahwa seharusnya anak-anak Waluyo yang lain juga ikut bertanggung jawab, bukan hanya Bayu. Waluyo menelan semua kata-kata itu dalam diam. Ia tahu bahwa Mira tidak sepenuhnya salah. Ia tidak ingin menjadi sumber masalah bagi anaknya, tetapi ia juga tidak tahu harus pergi kemana. Tubuhnya yang semakin lemah membuatnya tidak mampu bekerja seperti dulu. Keesokan harinya, Waluyo memutuskan untuk berbicara dengan Bayu. Dengan suara lirih, ia mengatakan bahwa ia akan pergi dari rumah. Bayu terlihat terkejut, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Hanya ada keheningan yang panjang di antara mereka. Waluyo tahu bahwa Bayu tidak ingin menyakitinya, tetapi ia juga tidak memiliki keberanian untuk membela ayahnya di hadapan Mira. Waluyo mulai merapikan barang-barangnya yang sederhana. Sebuah tas lusuh berisi pakaian tua, beberapa peralatan untuk membuat mainan, dan sedikit uang hasil jerih payahnya menjadi bekal yang ia bawa. Tidak ada banyak hal yang bisa ia simpan, karena sebagian besar hidupnya telah ia korbankan untuk anak-anaknya. Hari keberangkatan Waluyo tiba. Dengan langkah gontai, ia meninggalkan rumah Bayu. Ia tidak tahu kemana ia akan pergi, tetapi ia hanya berharap ada tempat di mana ia bisa hidup dengan tenang. Bayu hanya berdiri di pintu, melihat kepergian ayahnya tanpa berani menahannya. Di perjalanan, Waluyo merasa hatinya hancur. Ia mengenang masa-masa ketika anak-anaknya masih kecil, saat mereka selalu berlari menyambutnya sepulang dari ladang. Kini, mereka semua sudah dewasa, tetapi kasih sayang itu seolah menghilang. Ia mencoba menghubungi anak-anaknya yang lain, berharap ada yang mau menerimanya. Namun, teleponnya tidak pernah dijawab. Bahkan pesan singkat yang ia kirimkan hanya mendapat balasan dingin, atau tidak dibalas sama sekali. Waluyo merasa seperti orang asing bagi anak-anaknya sendiri. Akhirnya, Waluyo memutuskan untuk tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggir kota yang dulunya ia gunakan sebagai tempat menyimpan alat-alat pertanian. Gubuk itu sudah reot dan tidak layak huni, tetapi bagi Waluyo itu adalah satu-satunya tempat yang tersisa. Hari-hari Waluyo di gubuk kecil itu penuh dengan kesunyian.
Ia menghabiskan waktu dengan membuat mainan dari bahan-bahan sederhana yang ia temukan di sekitar. Ia berharap masih bisa menjual mainan itu untuk mendapatkan uang. Meskipun ia tahu tidak banyak anak-anak yang akan tertarik, tubuhnya semakin lemah dari hari ke hari. Kadang-kadang ia merasa sakit di dadanya, tetapi ia tidak memiliki uang untuk pergi ke dokter. Waluyo hanya bisa berbaring di atas tikar lusuh, berharap rasa sakit itu akan hilang dengan sendirinya. Tetangga sekitar sering melihat Waluyo berjalan tertatih-tatih membawa mainannya. Beberapa orang merasa iba dan membeli mainan itu, meskipun mereka sebenarnya tidak membutuhkannya. Waluyo selalu mengucapkan terima kasih dengan tulus, karena bagi dirinya setiap sen yang ia terima adalah berkah. Meskipun hidupnya penuh dengan kesulitan, Waluyo tetap merindukan anak-anaknya. Ia berharap suatu hari mereka akan datang mencarinya, meskipun hanya untuk melihat keadaannya. Namun, harapan itu semakin pudar seiring berjalannya waktu. Waluyo sering duduk sendirian di depan gubuknya, menatap langit yang perlahan berubah warna saat senja tiba. Ia merasa hidupnya sudah tidak lagi berarti. Ia hanya menunggu waktu, sambil mengenang masa lalu yang penuh kebahagiaan bersama keluarganya. Pada suatu malam yang dingin, Waluyo merasa tubuhnya semakin melemah. Ia mencoba memejamkan mata, tetapi kenangan masa lalu terus menghantuinya. Ia teringat wajah istrinya yang penuh senyum, serta anak-anaknya yang dulu selalu memeluknya sebelum tidur. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. Waluyo tahu bahwa hidupnya mungkin tidak akan lama lagi. Namun, ia tidak merasa takut. Ia hanya berharap bisa pergi dengan tenang, tanpa rasa sakit dan tanpa beban. Ia berdoa agar anak-anaknya bisa hidup bahagia, meskipun mereka telah melupakannya. Pagi itu, seorang tetangga menemukan Waluyo terbaring tak bergerak di dalam gubuknya. Wajahnya terlihat damai, seolah-olah ia telah menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Di samping tubuhnya terdapat kotak kayu berisi mainan-mainan buatannya. Kabar tentang kematian Waluyo menyebar dengan cepat. Bayu dan ketiga saudaranya datang ke gubuk kecil itu untuk melihat jenazah ayah mereka. Namun, mereka terlambat. Waluyo telah dimakamkan oleh tetangga sekitar yang merasa iba melihat keadaannya. Anak-anak Waluyo merasa bersalah, tetapi penyesalan itu datang terlambat. Mereka hanya bisa berdiri di depan makam ayah mereka, tanpa tahu harus berkata apa. Di dalam hati mereka terbersit rasa malu karena telah melupakan orang yang telah berkorban begitu banyak untuk mereka. Bayu menemukan kotak kayu berisi mainan-mainan buatan Waluyo. Ia membuka kotak itu dan melihat berbagai mainan sederhana yang penuh dengan kenangan masa kecil mereka. Air mata mengalir di pipinya, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki semuanya. Mira, yang dulu sering mengeluh tentang keberadaan Waluyo, hanya berdiri diam. Ia merasa bersalah, tetapi ia tidak berani mengungkapkannya. Ia tahu bahwa kata-katanya telah melukai hati Waluyo, tetapi kini semuanya sudah terlambat. Ketiga anak lainnya mulai menyadari bahwa mereka telah mengabaikan ayah mereka selama bertahun-tahun. Mereka merasa malu kepada diri mereka sendiri, tetapi mereka juga tahu bahwa penyesalan itu tidak akan membawa Waluyo kembali. Setelah kembali ke rumah masing-masing, anak-anak Waluyo membawa kenangan tentang ayah mereka yang sederhana dan penuh kasih. Namun, kenangan itu kini hanya menjadi bayangan yang menyakitkan. Mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan sosok yang paling berharga dalam hidup mereka. Gubuk kecil tempat Waluyo tinggal kini kosong dan sunyi. Tidak ada lagi suara langkah kaki Waluyo yang tertatih-tatih atau suara seraknya yang memanggil anak-anak untuk membeli mainan. Hanya angin yang berhembus membawa cerita tentang seorang kakek yang hidup dan pergi dalam kesendirian. Hidup Waluyo mungkin berakhir dengan kesedihan, tetapi ia meninggalkan pelajaran berharga bagi anak-anaknya. Kasih sayang seorang ayah tidak pernah pudar, bahkan ketika ia dilupakan. Namun,
Kasih sayang itu seringkali baru disadari ketika semuanya sudah terlambat. Di akhir cerita ini hanya ada satu hal yang bisa diingat. Waluyo adalah seorang ayah yang mencintai anak-anaknya tanpa syarat hingga nafas terakhirnya.